Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Ruk Channel guys. Pada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasalah dirahmati dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, untuk kali ini saya akan mereaksi tentang pesawat buatan Indonesia yang mendunia guys. Apakah jenis-jenis pesawat buatan Indonesia yang kian mendunia ini guys? Dan selain daripada pesawat ini, apakah karya anak bangsa ataupun ciptaan Indonesia yang bisa untuk membanggakan bangsa Indonesia? Kalian boleh komen di bawah. Jadi ayo sama-sama kita simak info ini dari channel Jalan Tikus ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel Jalan Tikus dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe ini channel Jalan Tikus guys. Jadi ayo sama-sama kita simak apakah faktor-faktor yang menyebabkan pesawat buatan Indonesia ini mendunia ya guys. Mungkin di sini dari segi teknologi kita pun tidak tahu dan saya ingin mengetahuinya, serta saya juga ingin memberi pandangan tentang pesawat buatan Indonesia yang mendunia ini guys. Jadi jangan kita berlama-lama, langsung saja kita simak info ini. Jom. Wow, pertama helikopter. Halo, halo. Helikopter ya? Pasti pada kangen ya sama sapaan khas aku yang satu ini. Makasih loh buat kamu-kamu yang kangen. By the way, kali ini aku mau mengulas tentang pesawat nih, geng. Pada tertarik kah? Tapi sebelum aku mulai, coba aku tanya dulu, apa kalian pada tahu kebanyakan pesawat yang dipakai negara kita ini diproduksi oleh siapa? Impor dari Amerika kah? Rusia kah? Atau negara Eropa lainnya? Ya emang sih, meski kebanyakan pesawat kita ini ternyata buatan luar negeri, tapi ada loh geng, beberapa pesawat yang mampu kita produksi sendiri di dalam negeri dan bahkan diminati negara-negara asing. Mau tahu kan? Subscribe dulu please biar Jalan Tikus makin eksis. Dan buat kamu yang udah subscribe. Geng. Di sini dinyatakan ada 4 pesawat ya guys. Kita tengok. Pesawat yang pertama CN235 220 MPA. Ada yang tahu ini pesawat jenis apa? Yap, dari namanya aja CN235 220 MPA, di mana MPA di sini berarti Maritime Patrol Aircraft. Pesawat ini termasuk dalam pesawat pengintai maritim, geng. Iya, pengintai. Yang ini guys, ini ada dibeli oleh Malaysia ya guys, CN235 ini, dan digunakan oleh tentera Malaysia sebagai kapal pengangkut dan juga pelbagai kegunaannya. Ini ternyata dari Indonesia ya guys. CN235. Karena negara kita ini negara kepulauan kan, jadi mau nggak mau butuh banget alat untuk memantau seluruh kawasan yang menjadi kedaulatan tanah air kita. Bahasaku kok jadi nasionalis gini sih? Jadi malu. Oke, jadi gini geng. Wah, harus bangga. PT Dirgantara Indonesia alias perusahaan industri pesawat terbang pertama dan satu-satunya di Indonesia ini memiliki radar intai maritim dengan jangkauan deteksi yang mumpuni. Dan radar ini terselubung di bagian moncong depan pesawat. Udah kayak Pinocchio aja ya. Tapi emang inilah nama lain dari pesawat ini geng, si hidung Pinocchio. Pesawat ini juga menjadi pesawat yang paling dominan di Indonesia loh, dengan harga per unitnya mencapai kurang lebih 317 miliar rupiah. Itu harganya. Ketenarannya bahkan menarik perhatian dunia, dengan beberapa negara mulai dari Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Korea Selatan, Malaysia Turki, juga ada membeli. Uni Emirat Arab, Pakistan hingga Burkina Faso memesan pesawat jenis ini untuk beragam banyak kebutuhan negara mereka, juga memesannya. baik transportasi militer atau VVIP. Keren banget ya, geng. Mantap ya. Bukan sekadar militer, tapi untuk kegunaan lain. Itu tadi CN235. Yang kedua NC212. Nah, pesawat yang satu ini juga termasuk dalam pesawat jenis pengintai maritim nih, geng. Meski awalnya produksi pesawat ini dilakukan oleh Spanyol, tetapi sejak 1976, PT Dirgantara Indonesia memperoleh lisensi untuk merakit pesawat NC212 di Bandung. Jadi bisa dibilang pesawat di Bandung. ini termasuk Tadi pesawat buatan dalam Dirgantara negeri lah ya. di Bandung. Nah, mirip seperti pesawat jenis CN235, pesawat yang satu ini juga memiliki sistem radar yang canggih loh, tetapi dilengkapi dengan teknologi FLIR alias Forward Looking Infrared. Tujuannya untuk memantau keberadaan pesawat atau kapal asing dalam gelap. Sementara
Yang ini sesuai untuk ya kalau macam Indonesia kan dia negara kepulauan, jadi amat sesuai lah digunakan pesawat seumpama ini untuk memantau perairan begitu ya. Sebab Indonesia memang besar lah kawasannya dan pulau pun hampir 17,000 lebih. Jadi kegunaan pesawat seumpama ini perlu adalah di negara Indonesia. Tapi ini juga yang dikatakan banyak yang membeli ya guys. Nah itu untuk kemampuan terbang pesawat yang satu ini mampu terbang non-stop selama 6 jam loh dan bermanuver rendah guna mendekati objek yang dipantau. Kira-kira kamu bisa tebak nggak berapa harga pesawat rendah ini? Cukup beragam, geng. Kurang lebih sekitar 50 hingga 100 miliar rupiah. Bergantung pada variasinya seperti NC212-200, NC212-400, atau yang terbaru NC212i. Dan satu lagi nih, geng. Ternyata pesawat ini nggak cuma militer kita aja loh yang beli, tapi juga Thailand, Vietnam, dan Filipina. Thailand, Vietnam, Filipina. Oh, pantas saja dikatakan di sini mendunia ya, banyak negara beli. Oh, helikopter. Ini. Dia kah? Ketiga, Bell 412EP. Nah, kalau yang satu ini nggak cocok lah ya kalau disebut pesawat, cocoknya helikopter. Ya, helikopter kelas medium yang mampu mengangkut hingga 15 orang ini juga merupakan produksi PT Dirgantara Indonesia yang mendapatkan lisensi langsung dari Bell Helicopter Textron Inc. di Amerika Serikat, ya. Tujuannya demi memenuhi kebutuhan militer tentu saja, dan misi kemanusiaan lainnya seperti evakuasi. Ya, konon katanya nih ya, helikopter yang satu ini punya tingkat keamanan yang tinggi loh, geng. Makanya dinamakan Bell 412EP, di mana EP di sini kepanjangan dari Enhanced Performance. 4 pisau baling-balingnya yang halus dan gak berisik, serta kemampuannya terbang dengan kecepatan tinggi cocok banget untuk operasi senyap, baik di siang maupun malam hari. Selain itu, helikopter jenis ini juga tergolong nggak boros biaya operasi dan perawatannya. Nah, sekarang mau tahu berapa kira-kira harga helikopter satu ini? Kurang lebih cuma 155 miliar rupiah aja kok, geng. Dan helikopter satu ini termasuk dalam produk andalan PT Dirgantara Indonesia dengan jangkauan pasar di Asia Tenggara dan Pasifik. Mantap ya? Wih, keren lah, boleh buat sendiri kan. Oke, yang keempat, N219 Nurtanio. Ini dia, geng, pesawat yang beberapa waktu lalu ramai di pemberitaan media. Yap, pesawat yang baru saja diresmikan Pak Presiden Joko Widodo ini memang menjadi pesawat andalan yang diklaim sangat cocok menunjang kebutuhan dalam negeri. Pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia yang bekerja sama dengan LAPAN alias Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ini mampu terbang dan mendarat di landasan pendek sepanjang 500 meter. Pas banget kan dipakai untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil di Indonesia kayak Papua misalnya. Selain itu, pesawat yang mampu mengangkut 19 penumpang atau barang seberat hingga 2,3 ton ini juga bisa bermanuver dengan kecepatan rendah loh, terutama di kawasan perbukitan dan gunung yang butuh kelincahan super. Ya nggak heran ya, saat pesawat ini diumumkan ke publik, banyak pihak yang langsung tertarik membeli, baik maskapai dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya Thailand. Secara harganya juga nggak mahal-mahal amat, cuma 90 miliar rupiah aja, geng. Makin mantap nih kayaknya pesawat-pesawat kita. Wow, info militer Indonesia. Mantap. Di sini dikatakan 4 jenis pesawat yang dicipta oleh Indonesia. Jadi bermakna di sini Indonesia ya, dia memiliki sejarah sebenarnya. Dari segi dia punya pembuatan alutsista ya, sejarah yang panjang dalam industri penerbangan dengan beberapa perusahaan yang terdiri dari tahun, kalau tidak silap, tahun 1970-an ya guys. Itu kapal ataupun pesawat sudah dicipta ya. Jadi yang menariknya di sini, pemerintah memberikan support yang amat kuat ya terhadap menyediakan dana pada PT Dirgantara itu tadi ataupun PT-PT yang lain lah. Selain daripada Dirgantara, banyak lagi PT-PT yang lain yang mencipta bukan saja pesawat tetapi macam tank begitu ya. Dan selain itu Indonesia juga yang saya tengok dia mempunyai pasar dan potensi untuk pesawat ini ya, potensi untuk pasaran ya, karena jumlah untuk negara Indonesia itu sendiri memang terlalu ramai. Jadi bila terlalu ramai, pesawat seumpama ini memang perlu dipakai untuk menghubungkan dari pulau ke pulau yang lainnya.
Sebab itulah pengangkutan yang paling sesuai untuk menghubungkan, sebab dia ada beberapa pulau besar di Indonesia tu, jadi dia melalui air begitu. Jadi kalau ada pesawat ringan macam ni, dia boleh menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat ya. Dan bagi saya ya, Indonesia kenapa dia begitu serius dalam sistem penerbangan, karena selain daripada untuk keperluan negara sendiri, tetapi banyak juga negara yang berminat untuk membeli alutsista ataupun pesawat-pesawat yang dicipta oleh Indonesia. Dan ciptaan-ciptaan Indonesia ni memang berkualiti, saya tengok ya. Setakat ini tidak ada masalah ataupun komplain ataupun macam kecaman begitu apabila negara-negara yang membeli alutsista dari Indonesia. Tidak ada yang macam blame balik begitu ataupun dia komen yang tidak baik. Seperti juga macam Filipina baru-baru ini, dia membeli kapal laut dari Indonesia. Permulaan satu, lepas tu dia tambah lagi satu. Itu kabar yang saya terima lah. Jadi untuk kesimpulannya di sini bahawa pesawat-pesawat buatan Indonesia inilah kreativiti orang Indonesia itu ya. Kerana saya dipahamkan banyak orang-orang Indonesia yang belajar di luar negara mempelajari dari segi teknologi, dan pelajar-pelajar tersebut datang ke Indonesia. Mereka mengembangkan apa yang mereka pelajari di luar negara, mereka mengembangkan di negara Indonesia dan membangunkan negara Indonesia itu. Inilah salah satu contoh negara yang saya tengok dia memanfaatkan balik ya jasa ataupun mengenang jasa lah begitu. Kalau ada negara-negara lain apabila dia keluar negara, lepas tu dia sudah ada pendidikan ataupun pengetahuan tentang teknologi, dia lagi memilih bekerja di luar negara berbanding untuk negaranya sendiri. Tetapi Indonesia berbeza, dia balik ke Indonesia dan juga mengembangkan apa yang dia pelajari di luar negara untuk membangunkan negara Indonesia. Nah, inilah ternyata pesawat buatan Indonesia yang mendunia ya. Dan telah terbukti Malaysia juga telah membeli alutsista ataupun pesawat ya, pesawat CN235 dibeli oleh Malaysia. Jadi apapun ini satu perkara yang menarik ya. Dan wow, Indonesia guys adalah antara negara di Asia Tenggara ini yang bisa untuk memproduksikan bukan saja pesawat tetapi kapal perang, lepas tu tank bot, lepas tu tank seperti Anoa, lepas tu ada tank harimau begitu ya. Banyaklah yang saya nampak produksi Indonesia ini ataupun karya-karya anak bangsa lah dia punya untuk merangkumi perkara-perkara ini. Jadi tahniah ke atas anak bangsa Indonesia kerana rakyat Indonesia ini dia mengharumkan nama Indonesia dengan pendidikan yang mereka ada, mereka persembahkan dan melakukan yang terbaik untuk negara Indonesia. Pantas saja Indonesia sekarang ini amat disegani dan dihormati oleh negara luar ya. Jadi guys, itulah sedikit pandangan saya terhadap penciptaan ataupun buatan anak bangsa Indonesia ini, yaitu pesawat buatan karya anak bangsa Indonesia. Apa pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Jadi kalian boleh komen. Selain daripada ini, apalagi perkara-perkara yang bisa untuk membanggakan bangsa Indonesia, hasil ciptaan rakyat Indonesia? Kalian boleh komen di bawah. Itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.